Ustadz, saya mau izin bertanya juga nih. Ini bagus Oh, sekali ini nih. Habib nih yang nanya nih sekarang. Karena kalau selalu dalam pandangan kita ini konotasinya selalu yang positif. Maksudnya yang positif itu apa? Ketika seseorang ini diperkenalkan agama Islam, dari cara Islam dan lain sebagainya, itu memang insya Allah biiznillah pasti akan baik pada kedepannya. Tapi bagaimana yang diperkenalkannya ini dalam konotasi yang negatif? Mohon maaf, di dalam masyarakat kita juga banyak orang-orang yang memang menikah itu dasarnya cinta. Oh, nggak apa-apa, dia memang dulunya nggak baik, memang dulunya dia, mohon maaf ya, ahli maksiat dan lain sebagainya, tapi dia ingin bertaubat. Dia ingin bertobat, dia ingin berubah menjadi lebih baik. Bagaimana lingkungan agama kita ini untuk bisa juga mendidik dan mengajarkan mereka agar menjadi orang yang insya Allah ihdinas siratal mustaqim. Itu dia yang mau saya tanyakan juga Pak Ustaz. Jadi kalau orang baru mengatakan mau taubat ya, saran saya jangan dulu menikah. Kalau dia sudah taubat, dia betul-betul menyatakan dia taubat, dia perbaikin keadaannya, oke. Ya kan? Karena kalau baru mau taubat ini berarti baru mau memulai. Dan bisa saja taubat, bisa tidak. Kan bisa saja dia taubat, bisa tidak. Ini jadi resiko buat kita kan. Kalau saya sering bahasakan di bahasan tentang rumah tangga, jangan bawa PR nih. Jangan buat PR sebelum menikah. PR itu kayak misalnya dia memang dasarnya hidupnya rusak, jauh dari agama. Nanti deh gampang. Kita kayak mau jadi pahlawan kesiangan memperbaikin dia nanti. Ini agak repot nih. Tapi kalau dia memang betul, saya mau tobat, saya mau gini, oke, silahkan tobat. Gak apa-apa, sobat nasuha gitu kan. Perbaikin, coba perdalam agama. Setelah dia perbaikin, mungkin dalam beberapa bulan, oke, dia tunjukin keseriusannya dalam istiqomah, oke, ya gini kan. Tapi kalau dia baru mau, nah ini agak repot. Karena sekarang misalnya kita sholat nih, dia belum sholat, dia mengatakan baru mau sholat. Misal contoh, ini contoh sholat. Nanti jadi PR tuh. Jadi kita pas sudah sholat, ayo sholat yuk. Ah iya nanti aja deh. Kan dia akan gitu nanti. Ya kamu sholat duluan deh. Atau istrinya bilang saya tolong imamin dong saya sholat tahajud. Ah ngantuk. Pasti akan begitu karena kan dia belum melakukannya. Kan jadi PR. Belum itu baru PR ibadah bersama. Belum kita bicara masalah nanti kalau sudah punya anak, pendidikan anak. Yang satu mau anaknya masuk pesantren, yang satu mau anaknya masuk yang umum, yang satu mau anaknya tutup aurat, yang satu maunya nggak mau anak tutup aurat. Ini akan terus jadi kemelut di situ. Tapi kalau semuanya itu mau harus taubat dulu baru nikah, makin lama dong mereka nikahnya. Enggak, taubat kan hitungan menit. Oh. Kan taubat itu artinya kembali kepada Allah kan. Tapi kalau dia belum bisa baik, tapi dia udah ada keinginan yang tinggi gitu, Ustaz. Kan gini, menunjukkan keseriusan gitu. Gini, sekarang saya bicara bisnis dulu. Mas kan pembisnis, jadi bisa lebih paham kalau bikin misalnya bisnis. Sekarang kalau ada orang teman mengatakan, saya juga mau bisnis nih, dia cuma bilang gitu. Beda dengan orang yang, nih saya coba punya konsep, saya sudah coba nih, itu kan beda. Oh, istilahnya belum praktek, baru Jadi, materi doang. sekarang saya mau tobat, dia nyatakan tobat, terbukti misalnya, contoh dia punya kesalahan-kesalahan apa gitu, dia nyatakan ini saya dulu salah ya, saya sudah berlepas diri. Misalnya ada konten-konten yang dulu terbuka, tutup aurat, ini saya berlepas diri ya, saya sudah hapus dari medsos saya tidak mau lagi. Itu kan salah satu contoh efek daripada taubatnya. Misalnya dulu tidak berhijab, sekarang dia sudah berhijab misalnya gitu kan. Sekarang lebih banyak yang di kontennya ceramah, ikut kajian. Kan itu ada tanda kan kalau dia itu berubah gitu ya. Kalau mungkin dulunya konten-kontennya masih minum khamar atau iklan di diskotik, sekarang udah enggak misalnya. Itu kan berarti ada upaya. Nah itu ada upaya. Oke, setelah itu nextnya apa? Dia harus belajar. Mungkin dia, saya belajar sama Ustadz ini kajian. Dia udah mulai ke situ. Oke, berarti sudah ada tahap mau kan. Berarti dia sudah memanage hidupnya. Dia sudah membuat satu program untuk menyempurnakan tobatnya. Oke, itu pada saat itu silahkan. Kita tidak jadi PR lagi karena dia sudah punya program. Kalau tidak akan kayak tadi, kayak saya bilang, diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau, akan nggak mau. Itu banyak sekali ibu-ibu pengajian mengeluh kepada kami, 10 tahun sudah menikah, suaminya masih belum sholat. Ada juga bapak-bapak gitu ngeluh, dia tadinya begitu, dia pikir istrinya bisa dapat hidayah karena dia, atau istrinya nggak mau tutup aurat, nggak mau jalanin tugas sebagai istri, jadi PR terus. Karena memang bukan didahulukan perubahannya dulu, taubatnya dulu, bukan. Tapi ya udah nanti deh, gitu lah. Itu kan jadi PR, jadi kayak kesannya dia mau jadi pahlawan, tapi dia siap nggak? Kalau saya pribadi bahkan sebagai seorang dai pun itu jadi PR bagi saya. Kalau misalnya saya harus menikah dengan seseorang yang belum hijrah, udah nanti saya nasihatin kamu deh, itu jadi PR berat.
akhirnya banyak menyita waktu yang mungkin bisa lebih banyak umat dapat manfaat, yang tidak dapat manfaat gitu kan, atau terbagi. Nah seperti itulah. Luar biasa, itu dia pembahasan kita hari ini sudah 1 jam lebih. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam Padahal lebih. masih kepingin lagi. Masih ngobrol. kepingin lagi ya. Iya, Nanti lanjut mungkin lah. next episode kita ngobrol lagi sama Habib, sama Ustadz juga. Makasih banyak Ustadz waktunya. Makasih banyak Pak Habib.